sertifikat tanah itu bisa dibalik nama dalam proses transaksi jual beli tanah. Nah, mungkin kita bisa bantu menjelaskan dalam forum kita hari ini. Demikian, Wan. Intinya dalam pemahaman agraria dan pertanahan itu kan jual beli itu pertama kita harus menekankan asasnya dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa IP Community. Malam ini saya kehadiran rekan saya yang sangat istimewa, ya. Beliau seorang advokat muda dan berbakat, ya. Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, kebetulan satu kampus dengan saya, namun masih di bawah saya, ya. Angkatan berapa, Wan? Masuknya, Wan? Masuk 2003, lulus 2007, seingat saya, Bang. 2007, Sumpah Advokat tahun berapa? Sumpah Advokat 2014. 2014. Terlambat pelaporan. Alhamdulillah. Ya, meskipun 2014 Sumpah Advokat, tapi prakteknya sudah mulai dari tahun berapa prakteknya, Pak? 2008. 2008, ya. Pasca kuliah, ya. PKPA 2009, ya. PKPA 2009. Lulusnya di Januari 2010, ya. Waktu PKPA terakhir, ya, waktu 2009 Agustus September, ya, PKPA. Oke. Hukum tanah, sebagaimana yang ente sudah pernah lakoni mengenai praktik dinamika hukum pertanahan, ya. Yang saya tahu ente udah pernah jadi bekerja di suatu perusahaan di bidang properti, ya, mengurusi pertanahan dari mulai proses mencari lahan, kemudian proses transaksi dan pasca transaksi lain sebagainya, begitu, ya. Nah, belakangan yang menarik ini adalah kasus tanah itu muncul di permukaan, kasus yang diangkat oleh salah satu mantan Menteri Luar Negeri di era SBY, ya, Bapak Dino Patijalal. Beliau mengangkat suatu kasus di mana dia mengaku ibunya menjadi korban praktek mafia tanah, ya. Praktek mafia tanah yang kemudian menurut pengakuan beliau bahwa ibunya tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah, begitu. Kemudian tapi tiba-tiba tanah ibunya yang sudah statusnya bersertifikat hak milik itu tiba-tiba beralih ke nama orang lain dengan dalih telah terjadi proses jual beli, ya. Nah, kita mungkin nggak terlalu membahas soal detail kronologi kasusnya ibu dari Dino Patijalal, ya. Tapi kita akan mau diskusi sedikit. Mungkin pertanyaan pertama yang bisa menjadi pengantar diskusi ini adalah, ya, sebenarnya, ya, apa sih syarat agar sertifikat tanah itu bisa dibalik nama dalam proses transaksi jual beli tanah? Nah, mungkin ente bisa bantu menjelaskan dalam forum kita hari ini. Demikian, Wan. Ya. Intinya dalam pemahaman agraria dan pertanahan itu kan jual beli itu pertama kita harus menekankan asasnya dulu, Bang. Asas dalam jual beli itu berarti kan ada asas terang dan tunai, gitu, ya. Oke. Terang itu dalam artian jelas subjek penjualnya, ya kan? Jelas subjek pembelinya. Oke. Jelas objek yang menjadikan alas hak yang akan dijadikan objek jual belinya, kan gitu. Kalau dari subjek penjualnya berarti kan penjualnya adalah yang terdaftar, ya kan, didukung oleh dokumen
KTP, KK, NPWP, dan si suaminya juga atau pasangan yang sah dalam memberikan persetujuan jual beli tersebut, kan gitu. Terus objeknya juga jelas, yang bersangkutan itu sertifikatnya jelas kepemilikannya dan terdaftar dan tidak ada catatan lain dalam sertifikat di BPN. Apakah dalam pembebanan, hak tanggungan, dalam blokir dan sebagainya, kan gitu. Kalau dalam hal asas terang itu berarti ketika itu tercukupi, maka kan itu harus ditindaklanjuti oleh pejabat pembuat akta tanah, kan gitu. Ya. Ketika pejabat pembuat akta tanah menindaklanjuti itu berarti sekira-kiranya dalam hukum bahwanya syarat materialnya berupa adanya ketunaian juga bisa diselesaikan, kan gitu. Berarti ada harga yang dibayar, apakah pembayarannya dengan berangsur atau berbayarnya tunai dan seketika atau cash and carry, kan gitu. Bisa juga dengan DP, bisa juga langsung dibayarkan pada saat ketika PPAT menyatakan menurut penilaian PPAT sudah layak dilakukan akad jual beli berdasarkan syarat-syarat tadi yang saya sampaikan. Tapi asasnya tetap tunai dan terang itu, Bang, gitu. Dalam jual beli tetap tunai dan terang. Tunai dan terang. Kalau merujuk agak melebar sedikit ke kasus Dino Patijalal, kita terapkan asas tunai dan terang itu, berarti kan dalam peralihan hak ketika misalnya kan ada dua kasus yang saya pahami ketika baca di media, ya Bang, ya. Dino Patijalal itu satu mengklaim mengakui pernyataannya di dalam media, satu sejumlah sertifikatnya dicuri oleh sekelompok orang, kan gitu. Jadi tindak pidana pencurian sertifikat. Dan ketika ibunya menyimpan sertifikat, lalu sertifikat itu tiba-tiba sudah berbalik nama ke nama orang lain, kan gitu. Yang kedua, ibunya juga menjual sejumlah aset berupa rumah yang terdiri dari sertifikat, tapi jual belinya berangsur. Ketika berangsur, tapi belum ada pelunasan, tetapi sertifikat sudah berbalik nama ke nama pembeli. Itu ada dua persoalan sepemahaman saya, Bang, ya, di dalam media yang saya baca, ya. Itu. Nah, yang jadi persoalan kan ketika adanya jual beli tersebut, berarti kan ada semacam kalau lari ke pidana berarti ada pemufakatan jahat, ya, antara pembeli penjual yang tidak beretikat baik, kan gitu, Bang. Jadi dia membalik nama ke nama dirinya, mungkin dalam terjadi tindak pidana pencurian tersebut, lalu ketika namanya sudah tercatat di BPN, baru dia menjual lagi ke orang lain, kan gitu. Gitu. Nah, jadi terus, Bang. Kalau dalam kasus yang diangkat oleh Dino Patijalal, ya, selain tadi fakta-fakta yang tadi ente dapatkan melalui media berita yang kita baca, gitu. Tapi juga ada fakta ada berita yang diungkap bahwa, ya, ternyata transaksi yang dilakukan pada saat jual beli itu ada orang yang berperan seolah-olah dia merupakan pemilik tanah yang sah, ya. Dia hadir, KTP-nya KTP si pemilik, datang menunjukkan KTP si pemilik, tapi fotonya diganti, itu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kehadiran bagaimana cara mekanisme di kita dalam proses transaksi akad jual beli tanah ini kan di hadapan PPAT, ya, dibuat di hadapan PPAT. Nah, bagaimana cara ente pahami, ya, untuk memastikan bahwa orang yang hadir pada saat akad jual beli ini adalah orang yang sah untuk bertindak sebagai penjual. Jadi PPAT itu kan diatur oleh peraturan pemerintah, ya, belum menjadi undang-undang, ya. Oh, belum, ya? Ya kan, tindak lanjutnya itu dari
peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, lalu tindak lanjuti dengan PP tersendiri tentang pengaturan pejabat pembuat akte tanah. Jadi secara profesi memang dia belum diatur secara resmi oleh undang-undang. Gitu. Jadi PPAT itu kan secara kriteria itu kan diatur di pasal 37 PP 24 tahun 97. Jadi ketika ada peralihan hak, maka para pihak itu harus membuat peralihan tersebut di hadapan pejabat pembuat akte tanah, kan gitu. Ya. Nah, berarti kan dalam teknis ini saya tidak tahu apakah PPAT itu memang tahu ada kesepakatan seolah-olah dibuat figur seolah-olah penjual dengan memakai dokumen yang seolah-olah itu adalah orang tuanya ibunda dari Pak Dino, ataukah bukan, kan gitu. Kalau kita mengurai ke situ berarti kan asas tunai dan terang itu tidak diterapkan, Bang. Itu berarti harusnya PPAT tersebut kalau bicara aturan dia harus menggunakan asas tunai dan terang dan tunai itu, Bang. Terang itu berarti kan harus di cross check siapakah pemiliknya, benarkah orang yang bersangkutan adalah pemilik sertifikat, data-datanya baik KTP aslinya ditunjukkan semuanya. Harus tunjukkan gitu dokumentasinya, objek hak dan penjualnya benar gitu loh. Beban pajak juga benar dijelaskan, pembacaan akhirnya pun dibacakan dengan rapi oleh pejabat pembuat akte. Nah, berarti dalam pelaksanaannya ini kan teknisnya, Bang. Kan gitu pelaksanaannya. Jadi kalau asas tunai dan terang itu diterapkan ya nggak ada masalah, kan gitu. Gitu. Kita kan belum tahu PPAT-nya terlibat enggak, Bang. SOP apakah benar ya SOP di dalam proses akad jual beli tanah itu dilakukan pendokumentasian melalui foto juga? Sebenarnya gini, kalau foto itu dalam hukum itu sebenarnya tidak ada, Bang, karena kan ada jabatan yang melekat dalam PPAT itu, dia berhak dan berwenang melakukan tindakannya sepanjang menurut hukum sudah cukup, Bang. Gitu. Tidak harus dokumentasi gitu loh. Berarti kan ada asas itikat baik dan dilaksanakan dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat yang sudah sumpah, kan begitu. Jadi dia harus melaksanakan itu dengan itikat baik, berarti pemeriksaannya harus cermat gitu loh. Kalau dia ada dugaan melakukan tersebut dengan tidak etikat baik, berarti dia ada dugaan tidak pidana itu, Bang, gitu. Jadi gue mau clear aja karena gue juga pernah melakukan transaksi, walaupun gue belum pernah AJB sih, belum pernah, tapi proses serah terima dokumen lain sebagainya ya itu PPAT atau notaris ini yang pernah saya ikutin prosesnya itu melakukan pendokumentasian melalui foto gitu, biar dia sepertinya dia ingin memastikan bahwa antara yang memberi dan yang menerima adalah orang yang tepat gitu kan kira-kira. Nah, maksud saya adalah aturan harus ada foto dalam dokumentasi suatu peristiwa akad jual beli belum ada diatur kan? Belum diatur masalah dokumentasi itu. Kalaupun ada, itu pembubuhan sidik jari, Bang. Pembubuhan sidik jari. Ya, jadi selain ada penandatanganan, farab, ada pembubuhan sidik jari. Gitu. Pencocokannya itu sidik jari. Gitu. Baik. Kembali lagi. Kalau foto kan hanya dokumentasikan kehadiran fisik gitu, Bang. Hanya kehadiran fisik saja. Bentuk tindakan itu kan pembubuhan tanda tangan, farab dan sidik jari. Baik. Konfirmasi tindakan hukumnya itu. Nah, kita kembali lagi ke belakang sedikit. Tadi kan salah satu asas transaksi akad jual beli tanah adalah asasnya tunai ya. Walaupun kenyataannya tanah itu dibayar secara cicil ya atau secara bertahap, pertanyaannya apakah sudah bisa dijadikan gini? Apakah ada standar gini? Kalau baru bisa dibalik nama apabila sudah penjual sudah menerima 50% dari nilai transaksi, atau berapa sekian persen bisa dilakukan proses balik nama. Gimana? Kalau dalam hukum sebenarnya asas tunai itu kan posisinya ada harga yang diterima oleh penjual, Bang, yang diserahkan oleh pembeli, kan gitu. Jadi tunai itu sebenarnya maknanya cash and carry, dia tunai seketika posisinya. Jadi ketika haknya sudah utuh diterima oleh penjual, maka baru bisa dilakukan
proses balik nama itu, Bang. Walaupun dibayar dengan mekanisme cicil, sebenarnya belum bisa dilakukan jual beli, balik nama, belum bisa. Haknya ditunaikan dulu, belum bisa. Belum bisa. Ditunaikan dulu dia posisinya. Itu. Dan misal gini, dalam kasus jual beli tanah melalui keterlibatan KPR bank ya, gitu. Itu ketika terjadi akad, dananya pembeli menggunakan dana KPR dari bank itu. Itu bisa ketika terjadi akad ketika terjadi transaksi, kapan balik namanya? Apakah menunggu proses selesai cicilan pembayaran atau pada saat kalau awal? Kalau itu kan mekanismenya beda, Bang ya. Kalau itu kan dalam hal hak tanggungan dan pembebanan hak. Kalau ini jual beli murni ya. Itu kalau tadi kan perolehan hak diakibatkan karena adanya pinjaman, Bang. Memperoleh seseorang meminjam membutuhkan pembiayaan dengan fasilitas apa, misalnya mudoroba atau musyawarah atau pembiayaan lain lah dengan KPR itu. Nah, itu kan berarti skemanya kan ada pihak ketiga yang akan mengganti, mengcover biaya yang akan diterima oleh perumahan tersebut atau properti itu gitu. Itu, Bang. Baik. Nah, itu beda lagi karakternya. Tapi memang itu ada diatur tersendiri gitu fasilitas pembiayaan ini gitu. Karena si pembeli dia memiliki perjanjian tersendiri dengan pihak ketiga yang memberikan dukungan dana agar pembeli bisa membeli tanah kepada si penjual, begitu ya? Ya, itu kan pihak ketiga pembiayaan berarti, Bang ya, posisinya. Berarti nanti kan dalam hal tertentu kan dia masih awal cicilan DP dulu tuh, DP misalnya 200 juta dicicil selama 6 bulan atau setahun. Ketika DP sudah selesai, maka baru tingkatkan lagi nanti jadi AJB kan gitu. Tetapi bank itu mengcover dulu posisinya kan gitu. Oke, kita makanya kembali, posisi Bang. Kita kembali lagi ke transaksi jual beli tanah yang tidak melibatkan bank ya. Ini langsung pihak ketiga antara pembeli dengan penjual. Nah, jadi ente sepakat ya berarti ya bahwa balik nama itu baru bisa selesai, bisa dilakukan apabila sudah cash and carry. Iya, cash and carry, Bang. Tunai itu sudah diterima hak penuh oleh penjual. Oke. Oh gitu. Kalau baru kemudian dilakukan gini. Kan awalnya biasanya apa tahapannya? PPJB dulu atau gimana? Sebenarnya untuk pegangan penjual harusnya ada PPJB. Untuk pegangan penjual PPJB. Cuma prakteknya kadang-kadang penjual tidak tahu akan haknya. Kadang PPJB hanya dipegang oleh pembeli. PPJB itu kan perjanjiannya posisinya kan asas kebebasan berkontrak. Kalimatnya memang biasa dibuat. Sebenarnya kalimatnya bebas aja, Bang, sebenarnya. Walaupun kesannya tuh kalimatnya kan perasa dan diatur dalam perjanjian itu kan sebenarnya bukan klausa baku. Kalau AJB klausa baku diatur oleh kepala BPN. Kalau PBJB klausanya bebas sepanjang syarat dan ketentuannya cukup. Kan gitu. Misalnya gini, PPJB ini gini. Mengatur jual beli kita bayar 3 kali tahap. Kan gitu. Sebenarnya posisi tanahnya itu sudah bersertifikat, tetapi karena si pembeli KTP-nya belum berpindah tempat dan NPWP-nya belum berpindah wilayah kantor pajak, dia minta dibayar bertahap kan gitu. Misalnya ya warga Surabaya sebelum menjadi warga Tangsel misalnya, kan gitu. Atau misalnya sebagai rasa kepercayaan saya sebagai pembeli, kita DP dulu nih kan gitu. Tapi harga pokok sudah disepakati kan gitu. Kenapa begitu? Mungkin posisinya pembeli butuh uang dulu untuk pengurusan penyelesaian kepada penggarap, penyelesaian pembongkaran atau apa kan gitu, Bang. Itu baru nanti ditransaksikan pembayaran tahapan selanjutnya gitu. Atau ada syarat lain yang memang secara hukum prinsipnya tidak ada halangan, namun secara administratif ada halangan, Bang. Misalnya gini, PBB-nya sudah ada, syarat salah satu persyaratan berkas, tetapi PBB-nya belum terbit yang tahun terbaru, atau yang bersangkutan penjual tidak pernah melakukan kewajiban membayar pajak tahunan.
Kan PBB-nya 2 tahun 3 tahun ke belakang kan tidak terbit. Iya. Sedangkan untuk transaksi akad jual belinya harus semua lengkap. Ya. Gitu. Tapi kan objek haknya sudah benar tercatat atas nama ya penjual, sudah dicek, ya kan, data-data semua cukup. Mari kita lakukan PPJB ikatan saja dulu kan gitu. Gitu. Ketika lunas berarti penjual sudah tidak perlu dihadirkan lagi. Kan gitu. Kita tinggal laksanakan pengikatan itu. Tetapi harus dilampirkan kwitansi pembayaran yang dari tahap ke tahap itu, Bang, sebagai tidak lanjuti AJB itu dilaksanakan. Gitu, Bang. Iya, oke, clear kalau begitu. Jadi PPJB itu hanya dia bukan merupakan mutlak harus dilewati, ya. Karena baru bisa PPJB itu diadakan apabila ada kondisi-kondisi di mana AJB belum siap untuk dilakukan. Kira-kira begitu. Tapi prinsipnya secara hukum peralihan sudah bisa dilaksanakan kan gitu. Oh, oke, baik. Nah, selanjutnya Wan, ini kita nggak usah perlu lama-lama, clear aja. Ya ini pertanyaan, sorry ya, tadi pertanyaan tadi. Kamera lu berhenti, Bang? Berhenti. Oh ya, clear. Ya. Oke. Pertanyaan gue tadi ada pertanyaan ya berangkat dari orang awam ya, karena ini juga banyak pertanyaan daripada orang awam. Nah, yang berikutnya Wan, nih. Kalau misalnya ya sertifikat tanah sudah berbalik nama lah ya. Kepada pihak penjual. Sementara pembeli mungkin kali, Bang. Pembeli. Sementara ada satu dugaan misalnya ya, akadnya itu dilakukan secara tidak sah ya. Kemudian barangkali berbau pidana ya. Berbau pidana, syarat dengan unsur pidana, kemudian dilakukanlah proses pidananya, begitu ya. Kemudian pelakunya pun dihukum, divonis bersalah, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan nasib sertifikat yang sudah berbalik nama? Pastinya sertifikat dalam kasus seperti ini sertifikat itu pasti disita atau enggak? Bisa disita. Itu kan diatur ya oleh peraturan nomor 3 Permen 2017 tentang tata cara blokir dan sita, itu ada aturannya. Iya. Itu kan posisi blokir itu kan ada yang per 30 hari. Iya. Yang penting yang mengajukan blokir itu kan punya kepentingan hukum yang jelas ya. Iya. Nanti tetap pakai verifikasi dan membayar PNBP. Atau kedua, blokir dengan adanya pengajuan dari penegak hukum, bisa dari polisi, jaksaan atau pihak kepengadilan atau KPK kalau kasus korupsi, atau pokoknya yang diatur sebagai penegak hukum. Yang ketiga, bisa juga dilakukan penyitaan ya. Penyitaan itu tetap dari lembaga penegak hukum ya, biasanya pengadilan yang melakukan itu. Nah, kalau posisi itu ini perlu kita pahami juga, semenjak adanya dugaan sertifikat itu terbit, katakanlah terduga pelakunya itu belum divonis untuk melakukan pertanggungjawaban pidana tersebut, maka masyarakat harus cepat melakukan blokir dulu, Bang. Blokir sementara yang sifatnya 30 hari, perpanjang terus. Cepat itu harus diblokir. Yang kedua, setelah dilakukan blokir, maka harus dibuat upaya hukum yang jelas. Kalau ketika ada tindak pidana, silakan ajukan pelaporan pidananya. Yang kedua, ketika ada sengketa perdata, ajukan gugatan, kan gitu. Baik di PN maupun di Petun. Lalu atas upaya hukum tersebut meminta kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan blokir, Bang, atas kewenangan hukumnya itu. Kalau polisi kita minta ke penyidik untuk melakukan blokir. Jadi bukti laporannya kita bisa lampirkan kembali ke BPN gitu. Nanti BPN biasanya minta SP2HP kan gitu. Kalau pengadilan biasanya nanti ada semacam berkas pendaftaran perkara, katanya yang distempel basah atau
surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh pengadilan bahwa perkara ini sedang diadili kan gitu, sedang berlangsung. Oke. Nah, jadi bekal putusan pidana tidak bisa langsung dinikmati oleh pihak korban ya. Dalam perkara sertifikat tanah yang sudah berbalik nama, pasti kan ada korban ya. Korbannya ada pemiliknya kan, gitu. Pemilik yang sah. Ya, jadi bekal putusan pidana tidak bisa langsung dijadikan dasar oleh pemiliknya untuk memulihkan sertifikatnya kembali ke nama dia. Jadi itu ada aturan di BPN, di aturan ke Menteri Agraria tentang masalah tanah bersengketa ya, penyelesaiannya, pembatalan dan pencabutannya. Jadi dalam hal ini praktiknya BPN itu selalu menyandarkan dengan alasan hukum lain, Bang. Jadi BPN itu tidak akan mengkoreksi posisi keadaan hukum yang tadi misalnya ada putusan vonis tentang tindak pidana pemalsuan atau ke 263, 264 atau 266, lalu BPN tidak langsung mencabut hak yang bersangkutan, tidak begitu praktiknya. Jadi sebagai pemilik atau korban tadi, saksi korban tadi atau pelapor tadi, itu harus melakukan upaya hukum dulu, gitu. Perdata maksudnya ya? Bisa ke petun atau ke PN, tergantung kasus posisinya. Banyak sih praktiknya ke petun dengan melampirkan putusan pidana dan melampirkan juga pelaporan di kepolisian sebagai salah satu bukti ya untuk mengajukan ke petun tindakan administratif lanjutan yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan gitu, di mana wilayah tanah itu berada gitu. Oke, jadi putusan pidana belum serta-merta bisa karena tindakannya administratif dia. Karena mencabut hak orang atau apapun kan BPN tetap berisiko hukum ya, karena dia bisa kena pidana juga kalau dia tidak memiliki alasan yang sah dalam menjalankan wewenang jabatannya itu, Bang. Itu. Oke, baik. Kalau gini, itu tindakan administratif BPN ya ketika ingin ada putusan ya. Kalau putusan PT UN kan pasti jelas ya kan. Biasanya dia meminta BPN untuk membatalkan sertifikat yang sudah namanya yang katakanlah sertifikat yang awalnya nama si A berubah menjadi nama si B. Tapi terbukti transaksinya adalah tidak sah gitu kan. Nah, ada putusan pidananya dan sudah ada putusan PT UN-nya barangkali itu. Nah, kemudian BPN diminta untuk membatalkan sertifikat atas nama si B. Iya, Bang. Iya. Nah, kemudian ketika sertifikat dibatalkan, apakah juga biasanya dalam PT UN menurut ente gimana? Apakah BPN diperintahkan untuk menerima proses sertifikasi baru dari pemilik yang lama atau bagaimana prakteknya? Jadi biasanya gini, kan itu tergantung amar ya, walaupun biasanya rata-rata sejumlah advokat atau pengacara dalam mengurus perkara petun itu hanya membatalkan saja, kan gitu. Hanya membatalkan saja. Ini kan harus ada debatable ya. Dalam artian ini kan bicaranya berarti konfirmasi afirmatif dalam hal basicing yang dikeluarkan oleh kepala kantah gitu kan. Keputusannya secara administratif gimana kan gitu. Jadi kan bukan hanya membatalkan, sebenarnya lebih menurut gua sih Bang, BPN juga dalam amarnya di petun tuh harusnya dengan dalil yang lebih bagus ya. Bukan hanya membatalkan sertifikat atas nama pembeli misalnya, tetapi juga menyatakan cacat atau tidak sah dan memerintahkan BPN untuk mencatatkan gitu kan, mencoret atau apalah gitu lah Bang. Itu nanti kan diktumnya lebih baik, pengadilan akan menindaklanjuti itu, BPN tinggal melanjuti itu, walaupun skemanya lebih kalimat-kalimat itu lebih banyak dalam hal keperdataan di PN ya. Gitu, tapi banyak kasus di petun gue nemuin juga banyak juga kok yang kalimatnya memerintahkan BPN untuk apa gitu, ada posisi-posisi itu gue temukan di beberapa kasus ya. Itu banyak gue temukan, walaupun kebanyakan petun tuh hanya menyebutkan diktum amarnya cuma membatalkan saja
membatalkan misalnya sertifikat atas nama si A, garing ukuran apa, surat ukur apa, kan gitu, dengan nomor hak yang diterbitkan oleh BPN kan gitu. Tuh. Oh, oke. Kalau begitu. Walaupun di PN ya sebenarnya gua lebih banyak lagi, kalau dalam PMH kan kita lebih banyak kreasi ya maksudnya. Dalam kalimat walaupun pengadilan PN tuh kewenangannya kan dalam hal kepemilikan benda, dia kan. Kebendaan posisinya kan dalam hal bezit ya. Kepemilikan benda deh kalau Belandanya. Kalau dalam sengketa kepemilikan benda, kalau dalam hal tindakan administrasi sebuah pejabat atau negara ya ke BPN kan gitu. Ke Petun gitu kan perbedaannya di situ kan. Gitu. Walaupun di dalam kasus PMH tertentu banyak juga putusan yang menyatakan tidak sah, tapi bukan membatalkan kalimatnya kan gitu. Bukan dalam teknis administratif. Begini, Wan. Apa ada yang dasarnya uang prestasi, Wan? Kenapa, Bang? Ada nggak yang dasarnya pembatalan sertifikat atau perubahan pembatalan sertifikatnya itu yang didasarkan karena ada uang prestasi dari pembeli, misalnya gini, pembeli uang prestasi kepada penjual, lalu berakibat pada batalnya sertifikat yang sudah berbalik nama. Kalau itu berarti kan karakternya posisinya dalam kewenangan pengadilan negeri, Bang ya. Betul. Uang prestasi ya, kembali ke PN ya. Berarti kan secara pihak posisinya berarti pembeli sebagai tergugat kan gitu. Kalau di Petun kan BPN sebagai tergugat. Pembeli sebagai tergugat dua intervensi kan gitu kalau di Petun. Betul. Biasanya pembeli kan masuk tuh mengajukan pihak gitu sebagai pihak melindungi dirinya kan, kepentingannya di dalam Petun kan. Nah, dalam kasus uang prestasi itu sebenarnya banyak kasus itu. Banyak ya? Biasanya banyak. Biasanya tuh karakternya tuh, Bang, posisinya di PPJB dulu. Iya. Di PPJB dulu karena ada beberapa angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban pembeli kepada penjual. Namun ada beberapa kewajiban tersebut itu tidak diberikan kewajibannya kepada si penjual, Bang. Nah, biasanya itu penjual mengajukan blokir, nanti blokir itu dia ngajuin gugatan uang prestasi gitu, Bang. Tapi dalam kondisi PPJB kan sertifikat belum balik nama. Ya, gini Bang posisinya, maka itu saya bilang sebelum dilaksanakan jadi akte jual beli berdasarkan PPJB, lampirkanlah bukti pembelian secara utuh gitu loh, Bang. Oke. Ya kan itu PPJB hebatnya di situ kan, karena dia dibuat oleh para pihak di hadapan penjabat notaris. Berarti kan PPJB dianggapnya sebagai bukti yang sempurna, cukup gitu loh, Bang. Karena sebagai kwitansi pembayaran juga kan. Namanya amtenar kan gitu, petugas pencatat notaris ya. Karena jabatannya ya setiap produk yang dikeluarkan ya memiliki pembuktian bukti yang sempurna kan gitu. Sebagai bagian dari pemerintah kan dia itu kan, walaupun pejabat swasta. Makanya tidak lanjuti. Nah, petugas PPAT itu loh yang akan men-screening harusnya. Oke, PPJB-nya udah lunas, Pak. Mungkin gitu kan, tanya ke pembeli. Sudah, Pak, tolong dilampirkan dulu ya bukti pembayarannya kan gitu. Makanya ada beberapa PPAT itu tidak berani menindaklanjuti PPJB menjadi AJB, Bang. Iya. Dia maunya langsung AJB. Oh, oke. Nggak ada PPJB lagi gitu. Karena dia tetap beresiko dituntut hukum kan, karena jabatannya dalam melaksanakan kegiatan peralihan hak ini, Bang. Itu dari PPJB saya nggak bisa terima, Pak. Kalau dari PPJB saya maunya AJB langsung. Mohon penjualnya hadirkan kemari berikut dengan persyaratan-persyaratannya gitu, Bang. Iya. Wan, PPJB dan AJB walaupun dibuat di hadapan pejabat yang sama ya, tapi kapasitas dalam membuat berbeda ya, Wan. PPJB beda. Notaris, beda, Bang. AJB, PPAT, betul, Wan? PPAT bener, Bang, benar. Oke, clear. Bahkan sekarang situasinya orang banyak ngurus izin PPAT doang, izin notarisnya dia nggak urus. Karena mungkin potensi ekonomi dan potensi ke depan lebih banyak ya dari kegiatan jabatan dia ya. Tapi Wan gini, apakah PPJB itu
ketika dinaikkan menjadi AJB, ya, itu apakah harus dengan pejabat yang sama? Tidak melulu, Bang. Dengan Tidak melulu. Tidak melulu. Tidak melulu, nggak perlu. Nggak perlu ya? Nanti kan kalimat dalam legal standing atau premis ya, kalau bahasa akta itu sebutnya premis. Kalau bahasa hukum umum kan nyebutnya legal standing ya. Dalam bertindak itu dia udan kan atau QQ. Untuk dan atas nama penjual pembeli itu. Kanan kirinya. Di AJB penjual ya pembeli ya pembeli sendiri gitu, Bang. Karena PPJB itu dalam biasanya kalau di Pemda DKI kan wilayah hukumnya dia include dengan kuasa menjual juga di dalam satu klausal pasalnya, Bang, mengatur itu. Bisa terpisah, bisa juga satu paket di PPJB itu. Itu yang kebiasaan rata-rata PPJB di dalam satu pasal mengatur juga klausal menjual, kuasa menjual. Clear. Nah, terakhir Wan. Ya bang. Terakhir. Apa pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasusnya Dino Patijalal, Bang? Wan. Jadi tanah ya, ibunya jadi, menjadi korban mafia tanah. Jadi secara umum gue ingat pepatah, Bang, kalau istilah orang Eropa ngomong kejahatan itu terjadi bukan karena kemiskinan, Bang. Apa? Ada game hukum itu. Ada game hukum itu nyebut kejahatan itu terjadi bukan karena adanya kemiskinan, tapi kebodohan. Oh ya? Ya. Kebodohan itu gue tidak mengatakan dalam artian korban ini bodoh secara pendidikan gitu, Bang. Tetapi dia kebetulan tidak mendapatkan informasi hukum yang cukup dari para penegak hukum maupun sejumlah profesi yang bergerak di bidang hukum gitu. Apa dari notaris, PPAT, mungkin jenanya ke sejumlah firma, mungkin ada informasi yang tidak utuh dapatnya. Jadi seharusnya kan dia pada saat itu melakukan blokir karena beberapa media kan tidak ada. BPN pun menyatakan tidak diblokir kan itu. Gitu kan, tidak utuh informasinya kan itu. Gitu. Karena kan mereka keluarga yang berpendidikan cukup ya secara keilmuan ya, bapaknya pun juga profesor hukum juga kan, hukum laut kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi kan kita kan hanya menduga-duga gitu kan, bukan memberikan itu. Jadi persoalan panjang dalam hal hukum, kesalahan itu ada dua. Jadi kesalahan itu pertama dalam hal internal BPN, banyak cengkarut. Itu bukan masalah baru, itu masalah yang berkepanjangan sampai saat ini. Internal itu bisa diukur dari SDM, pengawasan, dari segi keterbukaan gitu kan. Itu bisa diukur lah secara manajemen gitu kan. Yang kedua dari eksternal gitu kan. Dari eksternal ya dalam hal penegakan hukum misalnya, ya kan. Salah satunya kita tahu sendiri ya, korban ini kan mengeluh juga kan ke media akhirnya. Kan karena dianggapnya polisi lambat dalam menindaklanjuti ini kan. Nah itu dalam hal penegakan hukum memang kita sengkarut juga. Itu banyak hal yang masyarakat kadang-kadang kehilangan haknya tapi kurang urus kan gitu. Lagi-lagi pengacara yang capek kan gitu. Gitu. Kebakaran ya. Ya, kita datang lagi kapan atensi ini bergerak, kapan ini dipanggil, kapan ini dinaikkan berkasnya kan gitu. Bahkan intake foldernya atau misalnya penjahat utamanya kan juga tidak katanya informasi di media kan tidak dijerat, Bang ya. Hanya beberapa pelaku pinggir-pinggirnya aja kan. Ya kan? Secara gue sebelum kita diskusi ini, gue mencari informasi yang agak lebih ini ya, coba browsing sedikit gitu, kronologinya seperti apa gitu kan. Ternyata ya simpang siur memang ya, ada pembelinya itu sedang dalam proses pidana di tahun 2019 gitu kan. Sudah dihukum dan sudah menjalani proses penjalanan hukuman gitu ya. Nah kita nggak tahu juga ya, pasalnya publik nggak tahu ini 2019 ada perkara itu, apakah perkara yang dilaporkan oleh korban yang muncul baru hari ini atau ada korban-korban lain, kita nggak tahu kan gitu. Jadi nggak tahu juga. Bahkan sekarang malah melebar, Bang, udah kan?
Iya. Korban ini juga dilaporkan yang oleh orang lain kan karena Iya, undang-undang ITE. iya. Karena dia menguraikan sesuatu informasi kepada masyarakat, ya Twitter itu Iya. menuduh orang lain itu kan. Iya, jadi Malah jadi kena UTE kan, berbalik arah iya. situasinya kan. Nah, makanya itu Jadi hilang ayam jadi hilang kebo kan. ya kita nggak tahu juga, problemnya kita kan orang luar yang tidak Ya, juga hanya menilai mengerti ya. duduk perkaranya seperti apa, ya kan. Memang Mm-mm. ya pelajaran, kalau gue sih cara belajar dari case-case seperti ini, ya memang ungkapan-ungkapan kalimat strike ya, menyerang Ya. pelaku, memang harus sudah siap untuk dihitung resikonya ya. Dia menuduh si A mafia tanah, si ini pelakunya, si B, itu kan. Ya itu harus. Cuma kan kalau dia nggak teriak Apalagi juga Bang, BPN juga tidak akan merespon menindaklanjuti ini kan. Iya. Ya betul memang betul bahwa BPN akhirnya kemudian sampai direspon oleh menterinya langsung, Iya. sesuatu yang istimewa ya, karena mungkin Kan mantan teriak Menlu dia dia Mm-mm. bicara, akhirnya kan jadi Pertanyaan gimana kalau orang tidak mampu, kalau orang masyarakat bawah kan gitu Bang. itu problemnya. Ya kan, jadi asas sederhana, aman, terkendali, biaya ringan ya jauh dari harapan masyarakat kan gitu. Betul. Kan? Betul. Nah, sebenarnya gini, udah ada nggak sih ya ini agak melenceng sedikit ya. Iya Bang. Semacam apa ya, BPN Watch lah ya, BPN Watch tuh ya, yang kira-kira menjadi partnernya BPN untuk memacu ya, mengkoreksi kinerja BPN menjadi lebih berkualitas lah dalam memberikan layanan publik ya. Khususnya misalnya apabila terjadi sengketa, perselisihan lainnya segala macam, itu BPN agak lebih bagus lah kualitasnya untuk mencegah terjadinya sengketa. Itu udah ada belum yang memainkan peran itu, Wan, di Indonesia nih, Wan? Kalau yang lain kan banyak, Wan, ada ombudsman atau apa namanya, ombudsman kan lembaga pemerintah ya, yang ada ICW misalnya di aspek Sebenarnya kalau yang NGO yang itu sih banyak sih Bang ya. Banyak ya. Banyak yang bahkan beberapa kali BPN nasional kan digugat sama mereka ya. Tapi kan mereka banyak isunya dalam hal kapitalisasi tanah Bang ya, agar reform ya, institut segala macam banyak. Ya, banyak sih NGO besar itu ya. Cuma memang gaungnya itu memang kurang didengar masyarakat ya, tidak seperti kasus cewek ya. Gitu. Kan ini BPN ini kan banyak dikritik oleh masyarakat, oleh sejumlah orang juga kan, beberapa salah satu sektor pelayanan publik yang besar, tetapi mungkin dia daya tariknya itu tidak sehebat seperti pengadilan, tidak seperti kepolisian gitu. Karena dia sifatnya kan hanya administratif Bang, pelayanan pencatatan. Itu. Kalau yang lain mungkin lebih seksi dalam hal dikoreksi ya, diawasi oleh masyarakat NGO atau kelompok masyarakat lain gitu kan. Nah, BPN itu memang selalu minus dalam hal kritik-kritik itu, dalam hal daya dorong atau daya dobraknya lah kritiknya itu Bang. Karena memang yang gue pahami si NGO ini kebanyakan kritiknya dalam hal deforestasi gitu Bang, perkebunan, tambang gitu. Bukan aspek-aspek mikro layanan publik masyarakat. Itu yang bagaimana ketika terjadi sengketa tanah, yang kayak model-model yang sedang dialami oleh ombudsman itu kan termasuk yang paling banyak yang ngirimin surat ke BPN Bang. Oh ya? Iya, ombudsman itu termasuk yang paling banyak ya. Gitu. Dan BPN itu termasuk juga yang paling banyak juga digugatkan dalam Komisi Informasi Publik ya. Karena memang BPN itu selalu mengelak ketika memberikan informasi sertifikat itu tercatat nama siapa. Kan dia hanya mengeluarkan sertifikat atas nama, sertifikat nomor haknya, NIB-nya, surat ukurnya doang Bang. Kalau kita ngajuin SKPT nggak pernah menyampaikan langsung nama yang bersangkutan, langsung jarang. BPN tertentu aja. Kalaupun nama tertentu juga posisinya kadang-kadang dia harus punya skema dalam hal legal standing atau ngajuin kepentingan hukumnya. Contohnya pembeli deh, nanya ke BPN, Pak ini sertifikat bener kan nama Bapak siapa pembeli? Bapak apa kepentingan hukumnya kan gitu. Sedangkan kita baru rencana membeli Bang.
BPN nggak akan menjawab. Tapi ketika kita kusut, BPN baru menjawab. Iya. Nah, kan sudah ada konflik, ada sengketanya di KIP ya? Iya. Nah, itu gimana? Apakah itu termasuk informasi rahasia? Jadi nama pemilik di dalam pemegang hak atas tanah dalam sertifikat, apakah termasuk yang menjadi rahasia untuk diberikan menjadi informasi publik? Nah, ini kan jadi persoalan jasa dari sudut panjang. Kalau setahu gue sih posisinya dia harus jadi informasi publik. Cuma BPN memang tidak siap dalam hal melayani ketika masyarakat itu melakukan upaya hukum, Bang. Dia pasti paling banyak terima. Oh, oke. Ya pusing gitu dalam melayani itu. Kan itu udah digugat juga kan oleh sejumlah NGO juga, Bang, di dalam di Mahkamah Agung ya. Kalau nggak salah itu sampai putusan Mahkamah Agung itu kalau nggak salah salah satu NGO itu mengabulkan gugatan itu kalau nggak salah BPN untuk membuka nama-nama sertifikat yang sejumlah hak guna usaha, Bang. Oh, oke. Pertambah apa namanya hutan industri ya kebanyakan ya, hutan industri, perkebunan ya, sawit banyak tuh, sawit karet. BPN harus membuka itu perintah Mahkamah Agung, udah ada itu beberapa putusan itu memang menang itu. Cuma saya tidak, gua nggak tahu ya tindak lanjut dari BPN ya. BPN tetap bertahan di situ memang, nggak mau buka. Kan lagi BPN bisa mengatakan kepentingan hukum Bapak apa meminta nama orang gitu. Gitu. Sedangkan kita kan kalau udah berhak ya jawab aja kan gitu. Kita selama ini kan udah jadi korban dulu baru bisa ngajuin SKPT kan gitu, Bang. Oke. Tapi per hari ini tetap bahwa nama pemegang hak belum menjadi statusnya belum menjadi informasi publik. Iya. Belum ya? Bang. Belum. Ya, sepanjang masyarakat itu dia membuktikan kepentingan hukumnya. Oh, oke. Kan kalau pembeli kan hanya berniat membeli, belum menjadi ikatan hukum sebagai pembeli kan, Bang. Baru rencana gitu ngeliat tanah kosong. Kan gitu. Kita tanya ke BPN kan, BPN tidak bisa menjawab kan. Nggak mau jawab, Bapak kepentingannya apa? Saya mau rencana beli. Nggak bisa, Pak. Bapak beli dulu baru ngajuin. Kan lucu kalau gitu kan. Karena kepentingan hukumnya kan harus ada dulu gitu loh. Sebenarnya kan kepentingan kita kan itikat baik, Bang, posisinya kan. Iya. Oke. Gitu. Menarik, Wan. Wan, di sini hujan, Wan. Jaringan udah mulai lemot ini kan. Iya, Bang. Lama di sini hujan gede juga. Ini juga sama. Juga ya. Sama hujan. Ini Bang. Diskusi yang menarik, Wan. Ini banyak tema nih, Wan, yang pengen kita diskusikan, Wan. Ya, kemarin itu ada tema menarik juga sih, kasus yang HGU di mana tuh, di tanah di Bogor itu kan, yang PPN itu kan, yang yang salah satu tokoh terkenal juga ya. Itu pengen banget tuh kemarin pemerintah itu. Gue pengen ngajak lu diskusi soal itu gitu kan. Terus boleh, Bang, lagi boleh, Bang. Diagendain soal rencana digitalisasi sertifikat oleh BPN. Yang nomor 1 2021 ya, baru rilis ya, itu menarik juga tuh, bagaimana dampaknya, apa sih dasarnya, kemungkinan akan timbul ya, apakah dampaknya lebih banyak buruknya atau lebih banyak positifnya, itu juga menarik, Tuan. Pokoknya masih banyak agenda diskusi kita, Wan. Cuman ya, Bang, siap. Tinggal dibuat temanya aja, gue tinggal undang datang. Ya, ini kadang-kadang gue terus terang ya, ini pertanyaannya kadang-kadang gue agak kurang fokus juga dengerin nyimak ente bicara, karena ini agak ngadet-ngadet nih. Tadi ente sempat nge-lag gitu videonya kan. Suara masuk tapi gambar videonya nggak jalan gitu. Sama, lu juga begitu, Bang, di sini. Gitu ya? Ya, maklum sama. Ya kita. Gitu, Wan. Oke, Wan, terima kasih, Wan. Sama-sama, Bang, gue terima kasih banyak udah diundang, udah dijadikan narasumber, walaupun gue masih belajar, Bang, ya. Sama-sama, Wah, kita juga sama-sama belajar. Kadang gue tuh juga merasa tahu juga si hukum tanah, tapi kalau belum ditaukidkan oleh lu, Wan, belum yakin gue. Jadi kadang-kadang gue harus lu diskusi dulu sama lu kan, ya kalau lu udah bilang udah ditaukidkan oleh lu, dikuatkan oleh lu, itu baru gue yakin gitu. Amin, Bang. Oke, Bang, sampai ketemu lagi. Salam sama keluarga, istri. Iya, waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diundang, Bang. Yang lain yang berbeda dengan tema-tema yang berbeda. Amin, Bang. Terima kasih, Bung Alwani. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Bang Irfan Fahmi. Waalaikumsalam. Oke.